Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wah, bagaimana kabarnya? Sehat? Oh, alhamdulillah, anak sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi setelah sekian tahun kita tidak bertemu ya. Tapi ana lihat antum itu setelah kuliah gitu kan, kok antum itu berpakaian berbeda gitu kan. Dulu itu kan antum sebelum kuliah itu kan kita pesantren bareng, kita sekolah bareng di aliyah dengan jurusan keagamaan. Kok antum itu gaya berpakaiannya berbeda dengan saya itu kan. Kan saya itu, kita itu harus mengamalkan agama dan berpakaiannya juga harus dengan berpakaian agamis gitu kan, agama. Kok antum itu agak sedikit berpakaian berbeda gitu kan ya. Oh iya iya. Dulu kita juga kan satu sekolah bareng ya, satu sekolah, satu pesantren ya dengan jurusan keagamaan. Nah, tadi Anda menyinggung saya berpakaian seperti ini agak berbeda ya dengan kamu ya. Ya karena saya lebih suka dengan berpakaian seperti ini gitu kan. Emang yang dimaksud pakaian syar'i atau pakaian beragama itu seperti apa menurut kamu itu? Oh, kalau menurut saya yang berpakaian syar'i, yang berpakaian islami itu ya seperti ini gitu kan. Karena Islam itu kan mempunyai ciri masing-masing. Salah satunya dari segi berpakaian. Ya berpakaiannya harus seperti ini, pakaian Islam, pakaian syar'i. Dengan memakai peci, memakai sorban, memakai baju koko. Ya kan Nabi Muhammad SAW juga itu kan dia mencontohkan memakai sorban. Dia mencontohkan memakai jubah, memakai undang-undang. Ya karena itu adalah ciri khas Islam. Karena Islam diturunkan di Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad pun mencontohkan seperti itu. Itulah yang dinamakan pakaian Islam menurut saya. Kalau menurut Anda bagaimana? Ya, berarti kalau menurut Anda yang namanya pakaian syar'i, pakaian Islami, pakaian beragama itu pakai peci, pakai belangkok, pakai sorban, pakai udeng-udeng, pakai jubah gitu ya. Tapi kalau menurut saya tidak seperti itu gitu kan. Karena kan kita juga harus saling menghargai lah. Kamu mempunyai pendapat dan saya pun mempunyai pendapat gitu kan. Nah, lalu kenapa saya sama juga saya beragama Islam gitu kan. Saya beragama agama Islam. Tapi lo kenapa pakaian saya seperti ini? Ya seharusnya Anda itu jangan mempertanyakan hal yang seperti itu. Mau saya ngaji pakai belangkon, mau saya sholat pakai belangkon. Karena apa? Karena saya salah satu orang yang mencintai budaya Nusantara, yang mencintai budaya Indonesia. Karena saya hidup di Indonesia dari kecil sampai sekarang, ya saya memakai pakaian khas Indonesia. Khususnya orang Jawa ya pakai belangkon. Gitu kan? Tetap saya beragama Islam. Karena belangkon itu adalah salah satu pakaian khas Nusantara, khususnya Jawa. Ya karena saya tidak mau kehilangan budaya saya tidak mau kehilangan ciri khas orang Nusantara, ya saya pakai belangkon. Dan saya tidak melarang Anda untuk memakai sorban, untuk memakai peci, untuk memakai udeng-udeng, jubah dan sebagainya, itu hak Anda. Tapi saya pribadi gitu kan, saya tidak mau kehilangan budaya saya, apalagi mengganti budaya Indonesia dengan budaya Arab misalnya. Karena Islam itu datang ke Indonesia itu bukan untuk merubah budaya, tapi untuk merubah keyakinan dari yang musyrik menjadi la ilaha illallah. Gitu kan. Jadi kamu itu harus bisa berpikir meluas gitu kan, meluas lagi. Ya karena yang namanya budaya itu bukan agama, yang namanya agama itu bukan budaya. Saya orang Islam yang berdiam diri di Indonesia, ya saya berpakaian seperti ini karena saya orang Indonesia, bukan orang Arab seperti itu. Oh, kalau seperti itu berarti Anda itu yang dikatakan Islam Nusantara ya? Loh. Padahal menurut saya yang namanya Islam itu tetap Islam. Islam aja udah. Nggak ada Islam Arab, nggak ada Islam Nusantara, nggak ada Islam Amerika. Kalau Islam dibagi menjadi beberapa, ya itu akan berpecah belah seperti itu kan. Seharusnya Anda itu jangan mempunyai pendapat bahwa Anda itu Islam Nusantara. Ya Islam itu Islam aja udah. Jangan ini Islam Nusantara, Islam Jawa, Islam Sunda. Ya repot ntarnya.
Seperti itu kan? Oh iya, saya adalah salah satu orang yang mengakui bahwa saya adalah Islam Nusantara. Dengan berbudaya Nusantara, dengan berbahasa Nusantara, dengan saya orang Jawa berbahasa Jawa, itulah Islam Nusantara. Yang mengandung arti Islam Nusantara itu seperti ini loh Mas. Islam Nusantara itu adalah Islam yang berada di Indonesia, Islam yang berada di Nusantara, dengan berbudaya Nusantara, dengan berciri khas Nusantara, dengan berbahasa Nusantara. Itu adalah Islam yang ada di Nusantara. Tetapi misalnya kalau ada Islam di Arab, yaitu Islam Arab namanya, karena dia juga berbudaya Arab, berpakaian Arab, berbahasa Arab. Kalau saya di Indonesia, ya saya Islam Nusantara, Islam Indonesia. Sebenarnya yang berbeda itu bukan Islamnya. Islam nama sama, satu. Ciri khas orang Islam itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengakui tiada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu Islam. Cuman yang berbeda adalah budayanya. Gitu kan? Budayanya yang berbeda. Inilah yang saya tegaskan lagi. Di Indonesia ya memang seperti ini budayanya. Pakaian orang Jawa ya seperti ini. Dan Islam yang ada di Arab ya berpakaiannya seperti orang Arab, pakai jubah, pakai sorban, pakai udeng-udeng. Kalau wanita pakai cadar, yaitu budaya Arab. Dan saya perlu tegaskan lagi, itu budaya dengan agama itu berbeda. Budaya bukan agama, agama bukan budaya. Tapi khususnya di Indonesia, budaya yang ada di Indonesia itu sebagai wadah yang di dalamnya mengandung nilai-nilai keislaman. Itu pun budaya yang benar. Nah, seperti itu Mas. Jadi Islam Nusantara itu Islam yang ada di Indonesia dengan keyakinan yang sama kepada Allah, Nabi dan Nabi Muhammad, cuman dari gaya berpakaiannya berbeda, dari budayanya pun berbeda, gitu kan ya, dari bahasanya pun berbeda. Karena Indonesia itu kaya dengan perbedaan. Menurut Soekarno, kalau kita jadi umat Hindu, jangan jadi orang India. Kalau kita beragama Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Kalau kita beragama Islam, jangan jadi orang Arab. Tapi tetap menjadi orang Indonesia yang kaya akan budaya. Ya karena ini mah pakaian gitu kan. Ini mah budaya, bukan agama. Kalau agamanya ada di mana? Ada di keyakinan. Gitu kan? Seperti itu, Mas, kalau menurut saya. Ya tadi kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad pakai jubah, pakaiannya seperti orang Arab, ya karena Nabi Muhammad itu berdiam diri di Arab. Ya, ciri khasnya seperti itu. Wong Abu Jahal pun seperti itu ciri khasnya. Itu kan? Umat kafir Quraisy pun seperti itu pakaiannya, pakai jubah. Ya karena dia itu orang Arab. Seperti itu loh, Mas. Anda tidak malu berpakaian seperti itu kan? Sekarang sudah zaman maju, sudah zaman milenial, tapi Anda tetap mempertahankan pakaian-pakaian dulu gitu kan. Seperti orang ketinggalan zaman. Itu bagaimana menurut kamu? Oh, kalau saya tidak malu sama sekali, Mas. Karena ini budaya saya, karena ini pakaian saya, gitu kan. Karena saya juga mempunyai prinsip, sebelum saya mencintai orang lain, saya harus bisa mencintai diri saya sendiri. Sebelum saya mencintai budaya orang lain, saya harus bisa mencintai budaya saya sendiri. Kalau saya sudah mencintai budaya saya sendiri, baru saya mencintai budaya orang lain. Tapi saya tidak akan meninggalkan ciri khas dan budaya saya sendiri. Seperti itu, Mas. Oke, Mas, terima kasih sebelumnya. Semoga kita menambah pengalaman dari dengan cara mengobrol seperti ini ya. Oke, saya pamit pulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas, sama-sama. Waalaikumsalam.